Halo Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kuncoro. Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Keluarga juga sehat? Sehat selalu Pak Kuncoro. Iya. Gini Pak, maksud saya bertemu Pak Bambang. Ya. Pagi ini saya ingin melakukan observasi ke dalam kelas Pak Bambang. Nanti menurut jadwal yang saya lihat itu Pak Bambang akan masuk di kelas 11 IPS 1 Ya, jam betul 3.4 nih. Betul. Selasa ini nanti 16 Mei 2023. Oke. Ya, Pak. Mapelnya kan jelas, mapel seni budaya. Ya. Nanti saat pembelajaran materinya apa? Untuk materi nanti kelas 11 IPS 1 yaitu materinya fungsi dan nilai estetis dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Itu adalah materinya Pak Kuncoro. Fungsi dan nilai estetis dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Ya. Ini Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Yang kedua, siswa dapat memberikan argumen tentang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Siswa dapat memberikan argumen ya? Ya, betul sekali. Tentang karya seni rupa 3 tentang dimensi. Karya seni rupa 3. Oke, ada dua tujuan ya. Pembelajaran. Terus apakah Pak Bambang sebelum nanti saya masuk ke dalam kelas untuk melakukan supervisi di dalam atau observasi di dalam kelas saat pembelajaran, apakah Pak Bambang telah melakukan identifikasi, Pak? Identifikasi sudah saya lakukan pada minggu yang lalu melalui bertanya pada siswa tentang kesiapan siswa dalam pembelajaran, yaitu tentang minat belajar dalam berkarya seni rupa 3 dimensi yang mana akan saya gunakan sebagai acuan. Jadi sebagai acuan praktikum nanti dan pembelajaran yang akan dilaksanakan tanggal 16 Mei nanti. Ya. Wah, sudah baik berarti apa yang dilakukan Pak Bambang. Langkah-langkah sebelum pembelajaran sudah melakukan identifikasi terhadap salah satunya adalah terhadap kesiapan belajar dan minat siswa nih. Betul sekali. Terus yang lain Pak, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini yang nanti akan saya masuki di dalam kelas itu apa Pak? Untuk area pengembangan yaitu saya menggunakan area pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan minat belajar siswa. Wah, bagus Pak. Terus teknisnya bagaimana Pak? Nah ini teknisnya, ini saya membentuk kelompok diskusi. Satu kelompok itu saya bentuk menjadi 5 siswa, dan per kelompok itu nanti akan menganalisa suatu karya seni rupa 3 dimensi sesuai dengan karakteristik karya yang disukai. Jadi misalkan kelompok 1 ini menganalisa tentang karya seni patung. Kemudian untuk kelompok 2 ini menganalisa tentang karya seni rupa 3 dimensi relief. Misalkan untuk kelompok 3 karya seni rupa vas bunga, dan kelompok 4 dan 5 itu karya-karya seni rupa dari saya gunakan dari kakak tingkat. Jadi kakak kelas yang sudah lulus itu saya gunakan untuk dipakai untuk menganalisa karya itu. Wah, luar biasa Pak. Bapak telah memanfaatkan berbagai karya atau sumber sehingga memang benar-benar setiap kelompok dalam satu kelompok itu memang ada masing-masing punya pembeda atau punya karakteristik tersendiri dalam memilih karyanya. Terus untuk strategi yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran ini apa Pak? Untuk strategi yang saya persiapkan itu yang pertama yaitu menyiapkan RPP. Di rencana perangkat pembelajaran saya menggunakan model PBL. PBL ya? Ya, PBL. Metodenya yaitu ceramah, pengamatan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Itu adalah strategi pembelajaran yang saya gunakan. Jadi memang pembelajaran Pak Bambang tadi dengan PBL, dengan berbagai metode ceramah,
atau apa ya, kombinasi lah, ada diskusi, ada Betul sekali. pengamatan dan semacamnya. Itu memang menurut saya sudah merupakan pembelajaran yang sifatnya cooperative learning, sehingga ini memang berpusat pada siswa. Menurut Betul saya sekali. begitu. Betul, Pak. Kalau saya amati dan saya lihat tadi, saya dengar juga dari apa yang disampaikan Pak Bambang, dari tujuan, dari identifikasi, dari area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan, itu saya merasa pasti anak-anak itu akan senang dengan pembelajaran seni budaya. Selama ini pembelajaran seni budaya itu juga sudah apa ya, menjadi salah satu pembelajaran yang disukai siswa. Betul. Tentunya dengan strategi-strategi yang kemudian diterapkan Pak Bambang ini, dengan pengembangan yang ingin dicapai, itu mesti siswa semakin senang, kiranya begitu. Ya harapannya kan mestinya begitu ya Pak. Betul sekali, Pak. Ini yang terakhir Pak Bambang, untuk menjaga konsistensi pembelajaran yang akan dilakukan Pak Bambang di masa mendatang itu kiranya apa yang akan dilakukan Pak Bambang? Untuk konsistensi pembelajaran itu bisa dilakukan sebenarnya tergantung dari guru masing-masing Pak Gonjol. Ya. Untuk pengembangan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, sehingga siswa mampu menerapkan pembelajaran ini itu di dunia nyata nantinya. Ya, saya pikir menurut saya apa yang disampaikan Pak Bambang itu sudah cukup komplit ya, sudah cukup baik, karena memang Pak Bambang benar-benar menurut saya itu benar-benar berpihak pada siswa semenjak dari tadi melakukan identifikasi, melakukan area pengembangan. Betul Ya, sekali. jadi saya pikir ini memang kemudian pembelajaran Pak Bambang kan lebih menjadi menyenangkan. Ya oke Pak Bambang, nanti sampai ketemu di kelas jam ketiga 4, masih ada waktu 1 jam lebih, kita bisa mempersiapkan diri bersama. Semoga pembelajaran di kelas 11 IPS 1 nanti berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gonjol. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Mohon maaf untuk jamnya Pak Bambang kali ini jam 3.4 hari ini 16 Mei 2023. Saya akan melakukan observasi di dalam kelas dalam proses pembelajaran Pak Bambang, sehingga mungkin akan mengganggu kalian dalam aktivitas belajar. Moga-moga tidak, dan saya mohon izin untuk ini, dan saya harap dimaklumi ya. Jadi kurang lebih selama 2 kali 45 menit ke depan saya akan mengamati proses pembelajaran seni budaya di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Semangat? Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Depan duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk? Berarti tertib semua. 36 siswa ya. Laki-laki berapa? 12. Ceweknya? 12. Selanjutnya untuk supaya cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan berkibarlah bendera. Untuk itu Mbak Elisa silakan dipimpin untuk menjadi dirijennya. Yuk silakan.
melakukan apersepsi dulu. Apersepsi itu mengingat pelajaran pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin itu sudah saya jelaskan tentang seni rupa dua dimensi. Ada yang masih ingat? Oke, salah satu silahkan dijelaskan apa itu seni rupa dua dimensi pada motif batik dan jenis-jenisnya. Oke, silahkan. Ya, Pak. Oke. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita semua mempelajari mengenai motif batik. Ya. Terutama motif batik pada berdasarkan proses pembuatannya, yaitu batik tulis, batik cap, dan juga printing. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini dan minggu depan. Materinya adalah itu nanti kita akan belajar mengenai seni rupa 3 dimensi. Ada yang tahu seni rupa 3 dimensi? Kemarin 2 dimensi. 2 dimensi itu mempunyai panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi apa? Oke, Mas Adit. Kayak seni 3 dimensi adalah seni yang bisa dilihat dari mana saja. Dari mana saja. Jadi mempunyai ruang, mempunyai volume. Jadi mempunyai volume itu kalau 2 dimensi kan cuma dilihat dari satu sisi depan. Tapi kalau 3 dimensi dari arah depan sampai kanan, sampai kiri dan belakang itu 3 dimensi. Terus, nah ini seni rupa 3 dimensi. Submaterinya adalah fungsi dan nilai estetis dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Di contohnya gambar ini. Ini karya seni rupa 3 dimensi dalam bentuk miniatur. Nah, ada karya seni kayu, terus dibuat seperti rumah, seperti gubuk. Nah, itu menjadi karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya sebelum ke materi harus tahu dulu tentang kompetensi dasarnya apa. Yang pertama adalah mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan jenis, selanjutnya tema, fungsi dan nilai estetisnya. Kemudian indikatornya itu menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetis. Yang kedua, memperbandingkan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Yang kedua, siswa dapat memberikan argumen tentang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Itu tadi indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian, nah, seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi ada 2. Berdasarkan fungsi itu ada 2. Yang pertama adalah seni rupa 3 dimensi fungsi pakai atau seni rupa terapan. Coba salah satu dibaca, seni rupa terapan itu apa? Mas Chandra. Nah, dibaca ini, seni rupa terapan adalah, ayo bro. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Jadi pemenuhan kebutuhan yang bersifat praktis, yaitu karya yang fungsi pokoknya sebagai benda pakai. Selain juga memiliki nilai hias, misalkan perabot rumah tangga, meja, kursi, lemari, tekstil dan alat rumah tangga yang lain. Kemudian yang kedua itu fungsi ekspresi atau seni rupa murni. Salah satu saya gantian jawab. Oke. Seni rupa murni. Fungsi ekspresi adalah jenis karya seni yang hanya mempunyai fungsi ekspresi. Karya seni jenis ini diciptakan khusus dengan tujuan untuk dinikmati unsur artistik serta estetiknya.
Oke, pemenuhan kebutuhan yang bersifat estetis. Estetis itu apa? Keindahan, yaitu fungsi yang semata-mata sebagai benda hias saja, jadi tidak dipakai. Kalau terapan itu dipakai, misalkan tempat duduk dipakai untuk duduk. Terus ada tas, itu seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni itu contohnya ada patung, ada hiasan yang ditaruh di meja, itu termasuk seni rupa murni. Selanjutnya ini ada contohnya. Nah, contoh seni rupa terapan, ada lemari kayu, kursi dari kayu, meja dan kursi, kemudian pakaian, kemudian ini apa namanya yang sebelah kanan? Teko, cangkir. Bahasa Jawanya itu cangkir. Jadi dibuat dari keramik atau gerabah. Nah, ini namanya seni rupa terapan. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya ada nah ini kerajinan tangan dari bambu. Yang atas itu biasa dipakai untuk wadah apa? Nasi. Terus yang kotak ini apa? Dipakai untuk ini dipakai untuk kap lampu. Terus yang sebelah kanannya itu namanya apa? Pisau. Pisau atau bisa dipakai untuk motong. Nah, itu contoh-contoh seni rupa terapan. Jadi fungsinya itu yang dipakai. Selain untuk nilai seni, bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Terus contoh seni rupa murni. Nah, ini ada topeng. Terus ada apa ini namanya? Berbentuk hiasan diukir, terus dibentuk seperti tulang-tulang. Nah, itu namanya seni rupa murni. Jadi ini kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ini tidak bisa. Jadi fungsinya cuma untuk hiasan. Contoh selanjutnya ada, nah ini patung Hanuman. Terus yang sebelah tengah itu ada patung, ada relief, itu termasuk karya seni rupa murni. Terus yang paling kanan itu berbentuk kapal, terus diukir sedemikian rupa, ada bentuk tengkoraknya, ada bentuk istilahnya ini kapal yang sudah tenggelam lama, terus dihuni oleh tengkorak-tengkoraknya, ada orang-orangnya seperti itu. Itu termasuk seni rupa 3 dimensi. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Masih semangat? Masih. Selanjutnya, nah ini seni rupa 3 dimensi berdasarkan nilai estetis. Jadi nilai itu apa? Nilai itu adalah alat untuk menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaannya atau keadaan akhirnya. Terus dalam bahasa Indonesia estetik bisa disebut juga estetis. Jadi artinya adalah apresiasi keindahan. Itu dalam alam, seni dan sastra. Jadi nilai estetis itu adalah suatu nilai keindahan yang melekat pada karya-karya seni ataupun objek seni. Itu nilai estetis. Selanjutnya, nilai estetis itu juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, objektif. Objektif itu apa? Coba dibaca salah satu. Nilai estetis objektif dan subjektif. Yang objektif kalau dibaca salah satu, oke ini dulu. Nanti yang satu yang subjektif. Hah? Nilai objektif pada keindahan karya seni rupa berada pada rumus karya seni itu sendiri.
Ya, keindahan tampak kasat mata. Keindahan sebuah karya seni rupa disusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terus yang kedua adalah nilai estetis subjektif. Baca. Nilai estetis subjektif memandang keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Sebagai contoh, ketika kalian melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kalian dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Kalian merasa tertarik pada apa yang dilakukan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya. Bahkan ingin memilikinya walaupun kalian tidak tahu objek apa yang ditunjukkan oleh karya tersebut. Oke, terima kasih. Jadi perbedaannya kalau objektif itu keindahan yang tampak kasat mata. Tapi kalau subjektif itu ditentukan oleh selera penikmatnya, jadi orang yang melihatnya. Itu perbedaannya. Terus selanjutnya nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah seni patung. Seni patung itu metodenya subtraktif atau metode merupakan mengurangi bahan atau menata. Jadi pembuatannya itu dilakukan secara aditif, yakni membuat model, pengecoran atau cetak terlebih dahulu. Contoh patungnya itu seperti ini. Jadi diambil dari bagian kepala saja, jadi dari leher ke atas, tapi dihiasi dengan ornamen-ornamen sehingga menghasilkan suatu karya seni yang terlihat begitu indah. Kalau patung ini termasuk terapan atau murni? Murni. Terus yang kedua ini ada patung istilahnya ini adalah seorang dewi dengan menaiki tunggangan, yaitu berupa hewan apa ini? Angsa. Nah, proses pembuatannya patung ini dikerjakan oleh orang-orang yang sudah profesional. Jadi sudah berlatih berpuluh-puluh tahun sehingga menghasilkan karya seni seperti itu. Jadi memerlukan berlatih, memerlukan pengalaman, sehingga dalam membuat antara muka itu mempunyai proporsi yang sangat tepat, dari bibirnya, hidungnya, jadi seperti asli. Ini termasuk karya seni rupa 3 dimensi, yaitu seni rupa murni. Selanjutnya seni yang nilai estetisnya yaitu seni kriya. Seni kriya itu merupakan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan. Jadi misalkan ada kerajinan, ini terbuat dari apa nih? Terbuat dari tembaga. Kalau yang sampingnya tanah liat. Ini suatu kerajinan tanpa dibantu oleh mesin. Jadi kerajinan tangan itu disebut juga seni kriya. Jadi ada dari tanah liat, dari tembaga, dari apa tadi? Kulit, terus dan lain-lain, itu bisa menghasilkan karya seni rupa 3 dimensi seni kriya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah seni arsitektur. Nah, seni arsitektur itu merancang desain pada bentuk bangunan. Jadi disesuaikan dengan keadaan atau kontur dari alam, namun bisa arsitektur berdiri sendiri untuk tujuan yang lain. Contohnya ini. Nah, ini gambar ini kalau dilihat dari sudut pandang yang tepat, gambarnya luar biasa, desainnya luar biasa. Jadi dikerjakan oleh tangan-tangan yang sudah ahli. Jadi ini arsitektur termasuk eksterior atau interior?
eksterior. Kalau interior itu di dalam. Jadi ini adalah bangunan yang sangat indah dikerjakan oleh seorang arsitektur atau arsitek. Jadi seorang arsitek itu mempunyai keahlian hitung, mempunyai keahlian imajinasi, kreativitas. Jadi harus pintar hitung-hitungan matematika, fisika, kimia, seni, dan lain-lain. Itu menjadi satu kesatuan bisa menghasilkan karya seperti ini. Pengen menjadi seorang arsitek? Tidak? Tidak minat? Pengen jadi seorang arsitek? Seorang arsitek itu kalau misalkan mempunyai satu job saja, satu job, misalkan mempunyai proyek membuat ini, itu tasnya tidak dibawa, tapi yang dibawa adalah koper dengan berisi uang, dengan berisi uang yang uangnya itu sampai tidak muat kalau diadai koper. Jadi kalau jalan itu uangnya sampai jatuh-jatuh. Saking mahalnya seorang arsitek. Jadi seorang arsitek itu sangat mahal kalau sudah mempunyai nama besar satu, terus tinggalnya di perkotaan. Jadi kalau seorang arsitek tinggal di pedesaan, terus kurang mempunyai nama, ya kurang laku. Tapi kalau sudah mempunyai nama, tinggalnya di kota, itu akan datang sendiri job dan job. Satu job mau sudah bisa menghasilkan beberapa cuan yang sangat-sangat wow, yang sangat-sangat wow. Jadi bisa menghidupi beberapa turunan. Itu kalau seorang arsitek yang sudah sukses. Tapi meniti karir seorang arsitek itu dari SMP, SMA, terus kuliah itu sangat-sangat sulit sekali. Harus bisa matematika, fisika. Membuat ini harus ilmu fisikanya harus jalan. Jadi terlihat dari alam, misalkan kondisi tanahnya bagaimana, terus kondisi anginnya bagaimana, terus kondisi keadaan cuaca bagaimana. Ini sudah diserap oleh seorang arsitek sehingga membuat karyanya bisa tepat. Seperti itu. Ini adalah seorang arsitek. Jelas belum? Jelas. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tayangan video, tapi sebelumnya kita teriakan Yaya dulu. Seperti biasa, Yaya SMA Negeri 1 Woryantoro, maju jaya juara. Sudah siap? SMA Negeri 1 Woryantoro, Maju jaya juara. Selanjutnya ada tayangan video. Terus nanti saya akan membagikan LKPD ini berisi tentang hasil pengamatan atau analisis berdasarkan fungsi dan nilai estetis. Kemudian silakan nanti memberikan argumen atau pendapat tentang fungsi dan nilai estetis dari dua video tersebut. Ada dua video. Yang pertama ini video tentang proses pembuatan kerajinan naga, miniatur naga. Nah, silakan disaksikan. Assalamualaikum sahabat. Yuk kita berkarya lagi membuat miniatur naga dari kertas dan juga isolatif. Simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya yang isolatif, kertas, kawat, tang, gunting, pulpen, dan kabar. Dan juga
Oke, itu tadi dua video. Yang satu kerajinan membuat miniatur naga. Yang kedua vas bunga. Nah, dari tayangan video tersebut silakan nanti dianalisis tentang fungsinya, tentang nilai estetisnya itu apa saja. Terus kemudian silakan nanti dipresentasikan. Sudah dibentuk kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini saya bagikan LKPD dari kelompok 1. Jadi di LKPD itu di sini ada identitas, terus KD, tujuan pembelajaran, terus ada link dari YouTube tersebut. Terus kemudian dikerjakan di lembar 1 dan dikerjakan di lembar kedua. Hasil pengamatan dengan fungsi dan nilai estetis. Yang kedua tentang argumen atau pendapat kalian tentang video hasil karya tersebut. Siap? Silakan gabung ke kelompok. Porsinya dirubah, terus diskusi. Yuk, ketua kelompok silakan dipimpin, silakan diatur tempat duduknya bagaimana supaya bisa diskusi. Terus nanti pada waktu diskusi nanti saya akan keliling, saya akan menilai yaitu nilai individu. Pradipa Rahma. Oke, semua sudah dinilai, itu nilai tentang hasil diskusi. Jadi keaktifan diskusimu itu dinilai. Nanti dirata-rata dengan nilai-nilai yang lain. Sudah selesai belum? Sudah? Ada lagi. 5 menit lagi ya? Oke. Sudah selesai? Dari kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 silakan maju menjelaskan tentang fungsi dan nilai estetis video 1 dan video 2. Terus yang LKPD kedua itu tentang pendapatmu bagaimana tentang fungsinya dan kesimpulannya. Silakan dijelaskan, dipresentasikan ke depan. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Silakan kelompok yang lain memberikan pertanyaan pada kelompok yang presentasi. Yuk silakan diwakili berdua. Oke, sebutkan nama kelompoknya siapa saja. Terus silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Sumiati. Saya Aulia Jusantap dari jurusan kami. Lara, Abinda, Maya, Siva, dan Rajin. Kami ingin mempresentasikan tentang Suaranya yang keras. Kami ingin mempresentasikan tentang memiliki warna yang menarik, yaitu warna emas. Dua, memiliki bentuk yang unik dan yang menyerupai naga asli.
pertama kali Akan dijelaskan atau bisa dibantu oleh anggota yang lain. Kenapa video 1 itu mudah dikerjakan? Gitu loh. Itu bisa dijelaskan proses pembuatannya. Jadi proses membuat miniatur naganya itu tadi bagaimana, terus tekniknya bagaimana. Yang mau membantu silakan boleh ke depan. Apa? Yuk. Kelompok kedua, ya pertanyaan kedua. Kelompok 3 enggak mau tanya? Enggak. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup silakan ditutup. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Nanti usahakan kelompok yang lain memberi pertanyaan. Kalau kelompok yang satu tadi kan cuma 1 pertanyaan. Karena ini waktunya masih 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 2. Saya perkenalkan saya Widya Saputra Abdul Lima. saya Abdul Pramudia 17 Dan teman-teman kami Dita Primata Ditya Winata, Alfandi Prabowo dan Ferdiadi Mahendra. Kami akan mempresentasikan tentang video yang sudah ditayangkan tadi. Video pertama, fungsi. Fungsi dari miniatur naga di dalam video tersebut adalah 1 sebagai hiasan ruangan, 2 bisa digunakan untuk hiasan meja. Dari kedua tersebut maka dapat disimpulkan miniatur naga tersebut termasuk di dalam fungsi hias. Nilai estetis biasanya digunakan untuk hiasan karena bentuk naga memiliki makna tertentu. dari video 2 yaitu fungsi dari karya seni di dalam video tersebut yaitu digunakan untuk hiasan yang diletakkan di meja. Selain digunakan untuk vas bunga, padanya juga bisa digunakan untuk wadah ganjil. Berdasarkan hal tersebut maka vas bunga masuk dalam fungsi hias dan pakai. Nilai estetis terlihat indah karena vas tersebut dibuat dengan teknik anyam dan memiliki bentuk yang menarik yaitu berbentuk tabung. Argumen video 1. Menurut kami di video pertama kerajinan sulit dibuat, membutuhkan keterampilan dan ketelatenan. Dari video 2, menurut kami di video kedua kerajinannya mudah dibuat. Selain itu banyak mudah didapatkan dan tidak membutuhkan banyak biaya menggunakan teknik anyam. Sekian, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang pertama tadi yang dinilai estetis pada miniatur naga, dikatakan bahwa miniatur naga tersebut memiliki makna tertentu. Maksudnya makna tertentu itu apa? Naganya memiliki makna apa? Karena di beberapa daerah seperti Cina itu naga memiliki suatu makna.
Itu makmura simbol kemakmuran. Kira-kira berapa banyak model yang dikeluarkan dalam pembuatan karya patung wujud? Mungkin sekitar 10 ribuan karena hanya membeli solatif dan Kami kurang tahu karena video tidak dijelaskan berapa biaya untuk membuatnya. Memperkirakan. Ya, sekitar 30-an ribu ya. Selain itu juga membutuhkan ketelatenan. sudah. Nah, kelompok 1 Di video pertama, apakah belajar diganti dengan bahan yang lain? Jikalau bisa, apakah tingkat kesulitannya lebih sulit? Video pertama, apakah bisa menggunakan bahan yang lain? Kalau bisa, apakah Tingkat kesulitannya kesulitannya lebih sulit? Bisa, misalkan kan tadi dari solatif kertas menjadi solatif plastik bisa. tapi Sama saja. yang lain selain ya bisa diganti dengan kertas ulpa. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk. Tasnya ketinggalan. Jadi kalian tadi sudah presentasi, yaitu tentang menganalisis fungsi dan nilai estetis dari dua video. Presentasinya tadi sudah bagus, ada pertanyaan, terus ada jawaban, terus ada yang membantu menjawab dari anggota lain, terus bisa menjelaskan teknik-teknik yang lain, bisa menjelaskan tentang nilai estetis, harga jualnya, terus harga misalkan apa namanya habisnya berapa, bisa menjelaskan. Itu sangat luar biasa dan sangat bagus. Berarti kalian itu tadi sudah memperhatikan dari video, dari apa yang saya jelaskan. Untuk pertemuan kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Ada nilai estetis objektif dan subjektif. Terus seni rupa itu ada dua, seni rupa murni dan harapan. Itu kesimpulannya. Untuk pertemuan minggu depan, ini masih berkaitan tentang seni rupa 3 dimensi. Jadi minggu depan itu saya akan membawa benda. Bendanya itu kelompoknya sama. Dan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 saya akan bagi per kelompok. Kelompok 1 ada benda A, kelompok 2 ada benda B, 3 C dan 4 D. Nanti silakan didiskusikan lagi tentang nilai estetis dan fungsinya. Jadi LKPD-nya nanti sama dengan ini. Ada 2 LKPD. Kalau tadi itu menganalisis dari tayangan video, untuk minggu depan itu menganalisis dari benda asli. Benda asli itu tadi sudah saya siapkan, ada anyaman rajut yang dari tas, menghasilkan karya tas. Itu karya dari guru seni budaya Pak Samsul. Terus ada juga pot bunga dari tanah liat, itu karya dari kakak kelasmu. Terus yang ketiga ada karya 3 dimensi wayang kulit, itu karya saya sendiri. Terus yang keempat
masih terpikirkan. Jadi yang keempat ini belum mendapatkan benda atau karya 3 dimensi. Berarti yang keempat nanti informasinya minggu. Oke, di kelompok 4 depan. Berarti yang pertama tadi apa tadi? Tas, rajut. Bukan rajut yang kedua pas bunga dari tanah liat, terus karetanya. Kalau di sini ada karya 3 dimensi nanti bisa dipakai. Nah ini ada karya 3 dimensi, ada buku. Ini termasuk karya berupa 3 dimensi dipakai untuk hiasan. Berarti termasuk karya ini rupa mini. Berarti tapi ini kurang besar. Ada yang lebih besar dari kupu-kupu miniatur ini? Nah, kalau bunga ini karya siapa? Oke, ini bisa dipakai. Berarti kelompok 4 tadi menggunakan ini bunga dan pas bunganya. Jadi pas bunganya ini terbuat dari bambu, terus dipotong, terus dilem. Ini untuk kelompok 4. Terus kelompok ini tadi kelompok 3. Tapi wayangnya nanti saya bawakan dari rumah. Ini kan miniatur. Terus ini karya siapa? Rani. Ini yang mewarnai Rani sendiri. Ini yang ngasih ini siapa? Rani juga. Siapa? Oke, yang kelompok 3 ini. Terus kelompok 4-nya nanti pas kelompok 4-nya tadi sudah, kelompok 2 hasilkannya Pak Samsul, nomor 1 ada Pak Sugeng. Oke, ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Sudah jelas semua? Terus lagi untuk pertemuan selanjutnya silakan bawa buku gambar dan alat penggambar. Jadi nanti setelah diskusi itu minggu depan menggambar karya seni rupa desainnya 3 dimensi. Jadi sebelum membuat 3 dimensinya itu harus dibuat desainnya dulu. Nanti setelah itu baru membuat karya 3 dimensinya. Jelas? Oke. Silakan ketua kelompok ditutup dengan berdoa. Duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Puji Purwati MPD selaku pengajar praktek, saya Ambrosius Kunchoro Pramunsang, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan Pak Bambang Riyadi SPD sebagai rekan sejawat atau guru, di mana Pak Bambang berposisi sebagai guru yang saya observasi. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai kelanjutan dari observasi yang saya lakukan, yaitu pra-observasi dan pengamatan di dalam kelas. Selamat
pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak. Mohon maaf, moga-moga tidak mengganggu waktu Pak Bambang di sela-sela kesibukan asesmen sumatif akhir semester ya. Mohon maaf jika mengganggu. Kami akan melanjutkan apa yang telah menjadi tahap observasi akademik yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama itu telah melakukan praobservasi dan juga pengamatan observasi di dalam kelas itu pada Selasa 16 Mei 2023. Sambil mengingat nih Pak Bambang bahwa pada waktu itu di lembar percakapan praobservasi yang saya catat itu Pak Bambang menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa siswa dapat menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Terus siswa dapat memberikan argumen tentang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Terus area pengembangan yang pada waktu itu tidak dicapai Pak Bambang, yaitu ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat belajar siswa. Terus juga dengan membentuk kelompok menggunakan strategi diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Oke, itu beberapa hal yang mungkin perlu saya ingatkan. Kemudian pada saat saya melakukan observasi di kelas, tentunya nanti akan saya lanjutkan melalui percakapan praobservasi pasca observasi ini. Ini Pak Bambang. Yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu Pak Bambang bahwa percakapan pasca observasi ini tentunya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pembelajaran Pak Bambang itu sesuai dengan yang direncanakan Pak Bambang atau tidak, tentunya itu. Jadi sekali lagi nanti mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan dalam proses percakapan kita. Oke, ini Pak Bambang. Saya lanjutkan ya Pak Bambang. Dari apa yang saya lakukan melakukan pengamatan dalam kelas Pak Bambang, kira-kira perasaan apa yang Pak Bambang rasakan selama melakukan pembelajaran, kemudian saya amati di dalam kelas? Baik Pak, yang pasti saya sangat senang karena siswa dalam pembelajaran seni budaya khususnya itu terlihat aktif dan pembelajaran tersebut berpusat pada siswa itu sendiri. Jadi saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, misalkan saya menggunakan sumber belajar dari berbagai sumber, misalkan dari internet, kemudian dari buku-buku yang sudah ada di perpustakaan, kemudian dari karya kakak tingkat, kemudian dari karya seniman di daerah. Nah, itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran seni rupa. Seperti itu. Sangat bagus Pak dan luar biasa. Kiranya ini memang sesuai dengan kemarin Pak Bambang di praobservasi itu ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya tadi sangat tertarik dengan salah satu dari sumber belajar siswa itu dari karya kakak tingkat ya, alumni bisa nih. Itu memang menurut Pak Bambang apa kira-kira fungsinya bagi anak-anak itu? Jadi fungsi dari contoh karya kakak tingkat itu adalah sebagai referensi. Jadi misalkan kakak tingkat itu mempunyai karya yang bagus, supaya anak didik siswa yang saya ajar itu bisa mengikuti apa yang ada di contoh itu tersebut. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi ada banyak fungsi atau manfaat karena kemudian banyak sekali referensi dari berbagai sumber, tidak hanya buku yang selalu ada di perpus atau dari internet, tapi salah satu karya nyata dari kakak tingkat. Betul. Tapi Pak Bambang, semoga ini nanti tetap bisa dilanjutkan ya terkait dengan pemanfaatan berbagai sumber ini ya, artinya sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan Pak Bambang. Saya kan pernah berbagi ya Pak tentang nge-share 3 hal ya, kalau nggak salah pada waktu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional serta budaya positif. Ya. Itu moga-moga itu bisa diterima Pak Bambang dan nanti berdasarkan
percakapan kita bisa menggali apa yang menjadi potensi dan harapan Pak Bambang itu sendiri. Ya. Saya lanjutnya ya Pak Bambang. Terus yang lain Pak, setelah panjenengan melakukan pembelajaran tadi, yang tadi penjelasan nyatakan bahwa sudah berdiferensiasi, terus anak-anak sudah merasa senang karena mendapatkan berbagai sumber yang ada. Kira-kira apalagi yang menjadi tanggapan Bapak atau perasaan Bapak? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sebenarnya juga ada kekurangannya Pak. Jadi kekurangannya yaitu siswa yang aktif adalah mereka siswa yang mempunyai bakat. Kemudian siswa yang tidak mempunyai bakat itu dalam pembelajaran kurang antusias. Jadi istilahnya semaunya mereka sendiri. Itu kemudian dalam pembelajaran itu secara garis besar, secara keseluruhan sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat kekurangan tersebut. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin saya akan menambahkan lebih banyak referensi. Jadi saya akan menampilkan berbagai macam gambar, berbagai macam contoh karya, berbagai macam sumber yang mungkin nanti kedepannya siswa itu lebih antusias walaupun mereka tidak mempunyai bakat. Jadi lebih antusias, lebih semangat dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran atau materi seni rupa itu kalau tidak mempunyai bakat dari dalam diri siswa itu sendiri, akan sulit dalam menerapkannya Pak. Ya Pak, bagus berarti Pak. Padahal kalau menurut saya, zaman saya waktu sekolah ya Pak, pelajaran seni itu paling menyenangkan karena banyak prakteknya dibanding Iya betul Pak. teorinya ya. Tapi nyatanya di kelas Pak Bambang, kelas 11 IPS 1 ya Pak, Iya. itu ada beberapa anak yang karena tidak punya bakat, maka mereka kurang terhadap minat belajarnya di pembelajaran Pak Bambang ini. Betul Pak. Itu ya. Yang lain apa Pak? Yang telah mungkin diterapkan Pak Bambang dalam proses pembelajaran itu? Saya juga sudah menerapkan budaya positif. Jadi saya misalkan dengan berdoa bersama, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan untuk semangat kebangsaan, itu adalah budaya positifnya seperti itu Pak. Tapi Pak Bambang, itu memang bagian-bagian dari budaya positif dan memang itu menunjukkan bahwa siswa kita itu punya karakter. Kalau terkait dengan berdoa tadi kan berarti kita punya karakter percaya pada Tuhan, ya religius. Terus kalau menyanyikan lagu kebangsaan berarti memang ingin menunjukkan apa ya, rasa nasionalisme ya. Tadi saya mendengar apa yang dikatakan Pak Bambang bahwa ada satu hal yang menjadi, saya mengatakan bukan kekurangan ya, mungkin kurang optimalnya pembelajaran Pak Bambang, yaitu bahwa anak-anak yang tidak punya bakat itu kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Itu kiranya apa yang akan dilakukan Pak Bambang untuk mengatasi hal ini? Mungkin kedepannya saya akan melakukan seperti SDP. Jadi saya akan memberikan SDP kepada siswa yang kurang antusias. Jadi mereka cenderung ramai sendiri, gaduh, mengganggu teman yang lain. Saya akan melakukan pembelajaran khusus. Jadi seperti SDP seperti itu. Ya. Tentunya hal itu memang bertujuan untuk lebih membuat suasana menjadi menyenangkan ya, dan memotivasi siswa. Ya. Itu kira-kira SBK-nya itu dilakukan pada saat bagaimana? Pada saat sebelum pembelajaran materi saya berikan, itu saya akan memberikan SBK Pak. Ya, memang beberapa teknik memang dilakukan dan mohon maaf Pak Bambang, jadinya ada satu lagi hal yang perlu saya share tapi waktu itu kelupaan ya, yaitu tentang teknik mindfulness Pak. Itu memang semacam ice breathing ya, tapi mohon maaf nanti mungkin di lain kali akan saya share ke Pak Bambang bahwa itu juga bisa untuk menjembatani siswa yang
kurang termotivasi dalam belajar, dalam mengikuti pembelajaran di kelas, itu untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, itu ada beberapa teknik. Tentunya nanti akan saya sampaikan ke Pak Bambang sendiri. Oke. Terus yang lain Pak Bambang, mengenai pembelajaran sendiri Pak, dengan suasana kelas yang dihadapi Pak Bambang pada tanggal 16 Mei saya melakukan observasi ini, apa yang kemudian menjadi harapan Pak Bambang lainnya pada kelas ini, atau apa yang akan dilakukan Pak Bambang agar kelas yang tadi mungkin ada beberapa siswa yang tidak termotivasi itu akan menjadi lebih mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya akan mempertahankan metode pembelajaran saya, tetapi untuk siswa yang kurang antusias itu tadi saya akan mencari referensi atau menambah wawasan dengan cara mencari contoh-contoh karya seni, mencari contoh-contoh gambar, baik itu di internet, baik itu karya dari seniman, baik itu karya dari kakak kelas. Itu saya akan berikan lebih banyak lagi supaya para siswa yang kurang antusias itu lebih berpikirnya itu lebih ke depan, jadi supaya mereka mau mengikuti apa yang sudah saya tampilkan itu. Terus lagi Pak, tadi kan atau kemarin tanggal 16 Mei itu kan Pak Bambang melakukan pembelajaran di satu kelas. Apakah model atau strategi Pak Bambang itu bisa juga diterapkan di kelas lainnya Pak? Karena Pak Bambang itu mengambil berapa kelas Pak? Saya 8 kelas. Kelas 11 semua nih. Ya. Apakah bisa diterapkan di kelas lainnya? Tentu sangat bisa Pak. Dan saya akan mempertahankan pembelajaran tersebut dengan metode berdiferensiasi tadi dan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional Pak. Seperti itu Pak. Untuk yang pembelajaran sosial emosional yang tadi Pak Bambang menyebutkan tadi, itu pada waktu saya mengamati Pak Bambang di kelas itu ditunjukkan melalui apa? Pada saat diskusi Pak. Jadi pada saat diskusi itu mereka atau siswa itu seperti sudah melakukan tanggung jawab, jadi mengomentari pendapat teman yang lain seperti itu Pak. Ada relasi ya? Ada relasi baik. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ternyata Pak Bambang, walaupun memang saya melihatnya belum optimal, artinya belum komplit lah semua dilaksanakan. Setidaknya pada waktu saya melakukan share kepada Pak Bambang mengenai pembelajaran berdiferensiasi, terus budaya positif dan pembelajaran sosial emosional, setidaknya Pak Bambang itu mulai menerapkan. Dan ini memang yang kita harapkan, dan memang nanti tujuan dari proses pembelajaran kita memang benar-benar membuat nyaman dan membuat senang murid. Artinya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kalau menurut saya, karena kebetulan saya mengikuti program buku penggerak, itu adalah konsepnya Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke Pak. Yang lain Pak Bambang, untuk rencana pengembangan diri Pak Bambang pada masa selanjutnya, itu kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin dilakukan Pak Bambang? Proses pengembangan, saya akan melakukan proses supaya lebih meningkatkan keilmuan saya. Jadi saya akan melakukan seperti mencari pengetahuan lewat internet seperti itu, supaya pembelajaran nanti saya mempunyai pengalaman yang lebih Pak. Terus tujuan yang tidak dicapai? Tujuannya supaya nanti siswa itu lebih memahami konsep-konsep yang saya berikan, memahami ilmu-ilmu yang materi-materi yang saya berikan, itu lebih paham, lebih bisa mengikuti dan bisa menciptakan sebuah karya seni. Terus indikator atau ukuran keberhasilannya kira-kira apa? Untuk ukuran keberhasilan itu bisa diambil dari segi nilai Pak. Jadi kalau misalkan siswa itu memberikan produk atau karya yang bagus, maka akan mendapatkan nilai yang bagus pula. Mungkin bisa nggak selain nilai karya itu kira-kira setelahnya itu diapakan? Untuk karya, jadi kan siswa membuat karya sebuah produk,
itu karya tersebut nanti bisa dipamerkan pada saat acara misalkan hari ulang tahun sekolah, seperti itu misalkan ada acara kelas, itu bisa dipamerkan dan bisa dilihat dan bisa digunakan pula untuk contoh untuk adik kelas mereka. Ya, seperti tadi juga ya karya-karya kakak kelas bisa digunakan untuk sumber belajar. Terus daya dukungnya atau pendukungnya itu kira-kira apa? Untuk daya dukung yang pasti saya membutuhkan dukungan dari semua aspek, misalkan dari teman sejawat, dari mungkin dari alat dan bahannya. Untuk sekolah kan harus juga mempersiapkan itu. Terus rencana waktunya Pak? Untuk rencana waktu mungkin bisa dipersiapkan untuk gelar karya itu misalkan di hari setelah ASAT seperti itu ya. Terus untuk hari ulang tahun misalkan seperti itu. Itu pengembangan yang pertama. Ada aktivitas pengembangan lain Pak? Selain Pak Bambang ingin mencari apa itu pengetahuan baru melalui berbagai sumber, mungkin ada yang perlu pengembangan lain? Mungkin apa ya? Kalau tentang pembelajaran di kelas, bagaimana tentang tadi kan Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah ada budaya positif, ada PSP, itu kan sebenarnya sudah ada tindakan yang dalam Pak Bambang. Terus setelah ini mau bagaimana Pak? Sebagai rencana pengembangan diri agar mungkin lebih baik lagi. Ya, yang pasti akan meningkatkan proses pembelajarannya, Pak. Misalkan dari segi apa yang belum saya berikan, itu akan saya berikan lebih lanjut seperti itu. Termasuk tadi ya Pak, kalau saya nyatakan nanti mungkin sebagai pengembangan diri Pak Bambang, karena saya belum menyampaikan, belum berbagi tentang mindfulness, mungkin nanti bisa dipraktekkan Pak Bambang. Ya, selain Pak Bambang sudah punya cara sendiri tadi, yaitu melalui S3Game, ya. Tapi ada strategi lain melalui mindfulness mungkin saja nanti bisa membantu dari proses pengembangan diri dalam proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Pak Bambang pada masa-masa mendatang. Ya. Jadi, dari apa yang kita percakapkan hari ini, kiranya saya bisa menganalisa bahwa Pak Bambang itu sejatinya telah menerapkan strategi pembelajaran yang baik, di mana Pak Bambang juga bisa mengeksplorasi kemampuan Pak Bambang dalam rangka menjadikan suasana belajar itu menjadi nyaman. Pertama tadi saya membicarakan itu mengenai siswa yang tidak aktif karena merasa tidak punya bakat. Ternyata Pak Bambang juga punya strategi sendiri. Terima kasih Pak Bambang atas percakapan kita kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika apa yang saya lakukan cukup mengganggu Pak Bambang, tapi moga-moga tidak. Dan harapannya kita sebagai guru SMA Negeri 1 Wuryantara itu memang benar-benar bisa melakukan menciptakan perubahan dalam proses pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi nyaman, tenang, bersukacita, dan tentunya berpihak pada siswa kepada murid. Matur nuwun nggih Pak Bambang.